Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini ya kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Patut hari ini kita memuji, membesarkan, menyembah Tuhan. Dan kita mau duduk dan tenang untuk mendengar berita sukacita dari surga melalui hambanya. Oleh sebab itu saudara, mari kita akan masuk dalam ibadah yang kudus ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh datang untuk beribadah. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau sudah hadir di tempat ini untuk memberkati kami semua. Makasih Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengar isi hati Tuhan, pesan Tuhan untuk kami semua pada hari ini. Supaya Tuhan itu semua boleh menjadi pegangan kami, tuntunan kami untuk melakukan apapun dalam dunia ini, dalam situasi apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang bertugas melayani Tuhan pada hari ini. Baik hamba Tuhan yang tergabung di dalam Aser Kolektan, pemain musik, WL, singer, hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Tuhan yang merupakan pesan Tuhan untuk kami semua. Mari Tuhan urapi dengan urapan khusus dari surga, sehingga pelayanan kami semua itu boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, dan memuliakan Yesus dalam ibadah ini. Tuhan juga urapi setiap jemaat yang hadir dengan urapan-Mu dari surga, supaya kami semua boleh mengerti apa yang Kau inginkan kami lakukan dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam perjalanan kontar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik yang duduk di bawah maupun yang duduk di atas. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan yang begitu baik buat kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah karena Tuhan yang memberikan hari yang baik buat kita. Allah sumber kuatku. Amin. Mari kita arahkan hati kita, keberadaan kita pada pagi hari ini hanya untuk meninggikan Tuhan. Tiada yang
menyertai. Dia selalu mempedulikan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Katakan Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Raja di atas segala raja, amin. Ajaib perbuatannya, tidak ada satupun yang sebanding dengan Dia. Katakan Tuhanku hebat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Tuhan yang hebat buat kita semua. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhan Tuhan menang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Katakan Kau yang hidup di dalamku, Yesus, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya, Yesus, Tuhanku yang menang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami tinggikan Engkau Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Katakan seluruh bumi sujud. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan.
patut menerima segala ucapan syukur kita, karena Dia sudah berikan yang terbaik bagi kita. Amin. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Nanti bulan depan kita akan rayakan Natal, kedatangan Tuhan. Dia sudah hidup dalam dunia ini sebagai manusia sejati, dan bahkan Dia sudah rela mati, taat pada karya Bapa. Dia taat mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Kita ucapan syukur yang tiada terhingga kepada Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau besar Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Katakan Dia Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu besar Tuhan. Oh, pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Dia. Oh, hanya bagi Yesus segala pujian.
kepada segala raja, patut menerima segala ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Engkau mulia Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau begitu agung Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan, yang memperhatikan hidup kami. Sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau mengerti Tuhan. Engkau pegang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau berikan yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk meregistrasikan kehadiran dengan mengisi link yang sudah dibagikan mungkin di WA grup jemaat, dan Bapak Ibu bisa mengisi nomor kursi yang ditempati pada saat ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. I'm dreaming tonight of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita kembali boleh beribadah secara onsite dan mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar dari satu bagian firman Allah yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai dengan 40. Tapi saya akan bacakan buat kita semua di dalam ayat yang ke-36 dan 37. Menjadi ayat mas bagi kita dalam penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-36 sampai dengan 37. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Mari kita tundukkan kepala satu kali lagi, kita akan minta pimpinan Tuhan. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus yang sudah memimpin setiap kehidupan kami secara umum, secara global, secara lebar. Dan sampai pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Biarlah kami mengerti apa yang menjadi harapan dari Tuhan atas kami semua. Supaya firman Allah boleh disampaikan oleh pimpinan Roh Kudus. Dan hati kami bersuka cita karena menerima kebenaran-kebenaran Allah. Kami mau duduk dengan tenang dan kami mau bebaskan Roh Allah bekerja. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih, baru saja tadi saya sampaikan, saya bacakan buat kita semua 2 ayat yang menjadi ayat emas dari satu perikop firman Tuhan tentang sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat ini adalah menjadi satu ayat kunci bahwa apa yang dilakukan oleh Filipus pada saat itu menginjili sida-sida dari Ethiopia itu berhasil. Dan saya pikir ini adalah menjadi satu hal yang penting bagi kita semua. Ketika kita melakukan segala sesuatu, keberhasilan itu menjadi hal yang utama dan harus kita raih. Saudara-saudari, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Allah dengan judul Prinsip-prinsip penginjilan. Saya akan menjelaskan dulu sedikit demi sedikit apa yang dimaksud dengan penginjilan. Secara singkat kita bisa ketahui bahwa apa yang dimaksud dengan penginjilan adalah berbicara tentang seseorang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, lalu menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang yang ada, yang dia temui atau di mana saja dia sampaikan. Kita perlu tahu bahwa apa yang disampaikan dalam penginjilan ini harus menjadi satu titik berat adalah sebuah keberhasilan. Tetapi mengapa seringkali penginjilan tidak terjadi? Karena ada hal-hal yang kita tidak pahami di dalam penginjilan itu sendiri. Itu sebabnya pagi hari ini kita bicara tentang prinsip-prinsip penginjilan. Prinsip-prinsip penginjilan harus terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Jika ini tidak ada, jika ini tidak terjadi, maka seringkali orang yang sudah percaya mengalami kehidupan tetapi dia tidak paham tentang kebenaran Allah. Sehingga apa yang terjadi dalam pertumbuhannya sebagai orang yang percaya, dia tidak menjadi dewasa. Dan sering kita dengar, sering juga kita hadapi, mengapa ya orang Kristen kok seperti itu? Lalu ada orang yang sering tersinggung, ada orang yang hatinya terluka katanya. Padahal itu berbicara tentang firman Allah. Lalu ada orang yang sudah percaya, tetapi karena penginjilan awalnya tidak tepat atau tidak mengenakan prinsip-prinsip penginjilan itu sendiri, ketika tantangan, kesulitan dan itu ada dalam kehidupan ini secara global, maka sangat mudah seseorang yang percaya itu kembali kepada kehidupannya yang lama. Saudara-saudari, mari kita hidup tunduk kepada Allah dan mari kita hidup sesuai dengan firman Allah. Siapa yang melakukan penginjilan? Yang melakukan penginjilan adalah setiap orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka wajib untuk melakukan penginjilan itu. Apa yang dikatakan dengan penginjilan adalah kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Setidak-tidaknya secara pribadi, secara pasif kita dapat melakukan sebuah penginjilan melalui potret kehidupan kita. Firman Tuhan sepanjang bulan November ini berbicara tentang penginjilan. Dan minggu pertama berbicara tentang terang dan garam. Itu tandanya menjadi satu modal utama bagaimana kita dapat menginjili di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudari, bagaimana kita dapat melakukan sebuah penginjilan kita? Perlu saya jelaskan kepada kita, prinsip-prinsip penginjilan berbicara tentang kebenaran-kebenaran Allah yang membuat seseorang menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu dia hidup benar sesuai dengan firman Allah. Lalu dia bersuka cita karena hidupnya sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Kebenaran Allah adalah menjadi satu kebenaran yang mutlak yang harus terjadi dan harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Menjadi masalah yang besar ketika penginjilan itu dilakukan, lalu siapa yang menyampaikan penginjilan adalah orang-orang yang kurang paham dengan kebenaran Allah. Sehingga orang yang diinjili pun juga akan mengalami kesulitan untuk memahami kebenaran Allah. Nah itu sebabnya orang yang diinjili maka dia harus mengerti tentang kebenaran Allah. Menjadi satu ukuran yang penting bagi kita semua. Kita adalah penginjil-penginjil itu, kita diutus Tuhan dan mari kita memahami prinsip-prinsip penginjilan di dalam kehidupan kita. Supaya siapapun yang kita injili, siapapun yang kita tangkap dibawa kepada Tuhan, mereka mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan yang sesungguhnya.
Saudara-saudari, oleh karena itu pagi ini mari kita memahami prinsip-prinsip penginjilan. Bagaimana penginjilan kita berhasil karena ada prinsip-prinsip penginjilan yang harus dilakukan dan harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 menjelaskan tentang prinsip-prinsip ini. Saya akan jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai 40. Saudara-saudari, firman Allah menjelaskan tentang adanya sebuah penginjilan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang abdi Allah bernama Filipus terhadap sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini berangkat ke Yerusalem untuk beribadah. Lalu dalam perjalanan pulang, dia sambil membaca kitab suci. Pada saat itu, pada saat yang bersamaan, Filipus diperintahkan oleh malaikat untuk datang menemui sida-sida. Perintah kedua diberikan bahwa pada saat Filipus sudah mendekati sida-sida itu, sudah dekat tetapi belum bicara, pada saat itu Roh Allah bilang, hampiri dia. Lalu Filipus menghampiri dan satu berita yang dikatakan di dalam firman Allah bahwa Filipus duduk bersama-sama dengan sida-sida itu lalu menyampaikan mulai berbicara dalam pembicaraan mereka. Saudara-saudari, satu kekuatan, satu ketegasan, satu penegasan yang penting di dalam firman Allah dikatakan bahwa pada saat itu sida-sida sedang berbicara, sedang membaca kitab Yesaya. Nah, lalu dia bertanya kepada Filipus, apa yang dimaksudkan dengan yang dibaca oleh dia? Lalu Filipus menjelaskannya dan setelah itu dijelaskan oleh Filipus, apa yang terjadi? Sida-sida ini percaya kepada Tuhan. Kunci keberhasilannya adalah ayat mas tadi yang saya sampaikan, yang saya bacakan kepada kita. Mereka akhirnya menerima Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Saudara-saudari, siapakah sida-sida ini? Firman Tuhan menyebutkan sida-sida ini adalah kepala pembendaharaan dari Sri Kandake. Apa itu Sri Kandake? Sri Kandake ini adalah dalam bahasa Latin seringkali disebut Kandase. Atau ini berbicara tentang gelar wanita di dalam kerajaan. Jadi bisa dikatakan bahwa dia adalah ratu. Jadi Sri Kandake itu adalah gelar ratu dari kerajaan Ethiopia. Ini sejajar dengan kalau kita mengenal, kita tahu ada istilah Firaun. Firaun itu bukan nama tapi gelar raja. Ya, gelar yang disematkan kepada raja, jadi itu sejajar. Kalau rajanya Firaun, maka di Ethiopia ratunya itu adalah Sri Kandake. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ethiopia itu sendiri juga adalah sebuah kerajaan yang berada di Sudan Utara. Jadi berbeda dengan Ethiopia sekarang yang ada, yang kita kenal adalah sebuah negara di Afrika. Apa yang terjadi, saudara? Firman Allah menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip penginjilan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar meneliti dari firman Allah adanya prinsip-prinsip penginjilan yang harus terjadi dan harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama terdapat, saya akan bacakan kembali kepada kita di dalam ayat yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Allah. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari yang sunyi, turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Saudara-saudara, dua ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita adanya prinsip-prinsip penginjilan yang penting dan itu harus terjadi di dalam proses penginjilan. Apa itu?
Yang pertama berbicara tentang bahwa penginjilan itu bukan program manusia, tapi penginjilan itu adalah program Allah. Saudara, kita tahu seperti apa yang dikatakan di dalam firman Allah bahwa Filipus melakukan penginjilan. Tetapi siapa yang menggagas penginjilan itu? Yang menggagas penginjilan adalah malaikat Tuhan yang memerintahkan kepada Filipus. Jadi penginjilan ini adalah program Allah dan kita tahu bahwa bagaimana manusia sejak semula itu hidup jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkehendak menyelamatkan manusia dari dosa itu. Kalau kita bisa melihat di situ disematkan di Kejadian 3 ayat yang kelima, penginjilan yang pertama Allah diberikan kepada manusia bahwa Allah akan menyelamatkan manusia. Ini menjadi visi Allah. Visi Allah harus dilakukan di dalam kehidupan orang yang percaya. Dan itu dilakukan Allah terhadap seorang malaikat yang memerintahkan malaikat itu untuk melakukan sesuatu, menghubungi Filipus. Dan Filipus melakukan sebuah penginjilan. Saudara-saudari, kalau malaikat itu dapat memerintahkan Filipus, Allah dapat menyuruh Filipus untuk bertemu dengan sida-sida itu, maka Allah juga yang sama sanggup memerintahkan kita, menyuruh kita untuk kita dapat melakukan penginjilan-penginjilan kita. Karena penginjilan itu pada hakikatnya adalah program Allah. Itu sebabnya mengapa Allah memerintahkan malaikat. Mari kita memahami saudara, bahwa setiap kehidupan yang kita alami, setiap kehidupan yang kita jalani, ini adalah sebuah penginjilan yang sedang kita lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa program penginjilan itu adalah kepunyaan Allah. Kita berjalan atau kita tidak berjalan tanpa kita atau dengan kita, Allah tetap akan melakukan penginjilan itu bagi manusia. Dimanapun dan kapanpun setiap kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil itu. Mari kita sadari bahwa Tuhan mau pakai siapapun di antara kita. Sepanjang kita percaya kepada Tuhan, program penginjilan ini harus tetap berjalan. Dan pahami prinsip yang pertama bahwa penginjilan itu adalah program Allah, bukan program manusia. Jadi jangan sok tahu dan jangan sangat tahu, merasa tahu bahwa program ini dapat kita lakukan tanpa Tuhan. Penginjilan harus terjadi karena ada prinsip ini adalah kepunyaan Tuhan. Kalau ini kepunyaan Tuhan, maka Tuhan akan perintahkan saudara dan saya. Dan Tuhan sudah perintahkan kita untuk pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajar mereka. Bukan tahu firman saja, tetapi melakukan segenap firman Allah. Prinsip yang kedua, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-29. Prinsip-prinsip penginjilan di dalam ayat yang ke-29. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Saudara, lagi-lagi Roh berbicara kepada Filipus. Saudara, prinsip penginjilan yang kedua saya katakan kepada kita adalah bahwa Allah selalu menuntun umatnya. Kalau yang pertama tadi bahwa penginjilan itu adalah program Allah, maka yang kedua Allah mau katakan kepada kita sesuai firman-Nya bahwa Allah menuntun umatnya. Seperti Filipus diperintahkan oleh Roh Tuhan untuk menghampiri sida-sida dari Ethiopia. Saudara, Filipus dituntun Roh Allah. Dia bisa saja menolak tuntunan itu karena dia sering melakukan penginjilan. Tetapi firman Allah mengisyaratkan kepada kita bahwa Filipus sudah melakukan tepat seperti apa yang Roh Allah itu katakan. Saya ingin katakan begini saudara, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna itu memiliki cara kerja, memiliki pola kerja, memiliki sebuah karya kerja yang lengkap. Jadi kalau Allah bekerja, Allah melakukan segala sesuatu, dia akan melakukannya dengan sangat simultan dan paripurna.
Semua yang dilakukannya dari awal sampai akhir, dia akan kerjakan dan dia akan lakukan sehingga semua itu selesai. Itu sebabnya mengapa Allah menuntun umatnya. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penginjilan kita harus tahu. Di tengah-tengah ketidakmampuan kita, Allah pasti akan menuntun kita. Roh Allah akan tetap ada dalam kehidupan kita. Bukankah kita sering mengatakan, roh memimpin kehidupan kita. Di dalam firman Allah dikatakan setiap orang yang percaya dipimpin oleh Roh Allah. Dan roh itu akan menuntun kita di mana di tempat kita tidak pernah tahu. Percayalah, Allah akan bekerja. Ini program Allah dan Allah akan menuntun kita dimanapun kita berada. Kesempurnaan Allah dinyatakan melalui tuntunannya di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kita harus percaya bahwa keberhasilan Filipus itu karena apa? Karena dia tunduk kepada roh itu, tunduk kepada Allah. Sehingga apa yang dilakukannya, dia jalankan itu dengan penuh tanggung jawab karena ada tuntunan daripada roh. Saya bisa katakan kepada kita, apakah Filipus akan berhasil ketika dia menginjili sida-sida Ethiopia ini? Kalau dia tidak tunduk kepada roh, maka itu tidak akan pernah berhasil. Nah, karena itu menjadi satu dorongan yang kuat bagi kita. Mari kita memahami prinsip-prinsip penginjilan. Karena prinsip ini berbicara tentang kebenaran Allah, tentang nilai-nilai Allah, nilai-nilai kebenaran itu. Dan itu harus terjadi, harus dilakukan di dalam kehidupan kita. Saudara, Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau prinsip-prinsip Allah dilakukan oleh kita, dan ini harus dilakukan oleh kita, percayalah penginjilan kita akan beroleh tuntunan dari Tuhan dan memperoleh keberhasilan demi keberhasilan. Kita melihat yang ketiga. Prinsip penginjilan yang ketiga adalah di dalam ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Allah. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Prinsip penginjilan yang ketiga berbicara kepada kita tentang adanya pusat yang menjadi pembicaraan seorang penginjil, itu merujuk kepada firman Allah. Saya ingin katakan begini, saudara. Tidak salah seseorang sekolah, ya, S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Tetapi jangan mengatur-ngatur rencana Allah. Jangan mereka-reka apa yang Allah sudah tetapkan. Firman Allah mengatakan bahwa pada saat itu Filipus yang sudah sering menginjili karena memang dia adalah seorang penginjil, tetapi ketika dia berhadapan dengan seorang sida-sida, dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena pembicaraan diawali dari firman Allah. Penginjilan tidak akan berhasil tanpa firman Allah. Dan kita perlu tahu bahwa tidak ada keselamatan yang terjadi di luar firman Allah. Saudara, firman Allah mengatakan di sini bahwa Injil Yesus itu menjadi satu titik balik kita bagi seorang penginjil untuk disampaikan kepada setiap orang. Percayakah kita bahwa Injil ini adalah hidup? Percayakah kita bahwa Injil ini bukan kata-kata mati yang tidak berarti? Ketika kita percaya itu, kita mengimani itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya mengapa penting prinsip penginjilan itu harus diterapkan di dalam kehidupan kita melalui pembicaraan, komunikasi kita yang berpusat kepada firman Allah. Nah, tetapi sayangnya saudara, kenapa? Seringkali penginjilan itu tidak berhasil
Karena manusia lebih mengutamakan tentang hikmat-hikmat manusia itu sendiri. Sehingga bukan firman Allah yang menjadi dasar utama, tetapi perkataan-perkataan hikmat manusia yang itu bisa menjadi tidak tepat. Karena itu pagi hari ini, mari orang yang percaya, orang yang cerdas itu akan kembali kepada firman Allah. Mari kita akan lakukan kehidupan iman kita dengan sungguh-sungguh, dengan memahami bahwa prinsip-prinsip penginjilan itu menjadi prinsip yang penting untuk kita sadari, kita pahami, dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang dibicarakan dalam penginjilan adalah firman Allah. Sebab firman Allah itu adalah hidup. Dan hidup atas firman Allah itu menjadi satu kehidupan yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan itu ada di dalam Yesus. Dan setiap orang yang menerima Injil keselamatan itu beroleh keselamatan. Ingat saudara bahwa berpusat kepada firman Allah yang hidup menjadi satu prinsip penginjilan bagi kita semua. Karena itu percayalah bahwa firman Allah yang kita punyai hari ini adalah firman yang hidup. Jadikan firman Allah ini menjadi satu perkataan Allah yang nyata dan terjadi di dalam hidup kita. Kita akan lihat prinsip penginjilan yang keempat di dalam ayat yang ke-39. Saya akan bacakan buat kita semua ayat ini, demikian bunyi firman Allah. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Prinsip penginjilan yang keempat yang seringkali diduakan oleh hamba Tuhan atau oleh manusia atau oleh orang yang percaya adalah apa? Bahwa penginjilan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kisah ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa ketika sida-sida itu sudah dibaptis dan mereka keluar dari air, firman Tuhan mengatakan tiba-tiba, ya, ayat yang ke-39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanan dengan sukacita. Saya mencoba merenungkan apa yang dikatakan firman Allah. Filipus punya kesempatan banyak untuk berkenalan, untuk berbicara, untuk berelasi dengan sida-sida ini. Sida-sida ini adalah bukan orang sembarangan. Tadi saya katakan di sana, dia adalah kepala, ketua perbendaharaan Sri Kandake. Ratu punya bendahara, jadi dia adalah orang kepercayaan ratu. Saudara bisa bayangkan kalau Filipus mengambil sebuah kesempatan penting di sana. Ini kesempatan bagi dia sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin hidupnya sangat pas-pasan. Tetapi pada saat itu dia berkenalan dengan seorang ketua perbendaharaan Sri Kandake. Saya pikir ini adalah satu momen terbaik. Kenapa kita tidak menjalin relasi? Karena dia adalah orang yang sudah dibaptis oleh Filipus. Tapi firman Allah tidak mengatakan demikian, saudara. Firman Allah mengatakan kepada kita, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Walaupun Filipus dilarikan oleh Roh Tuhan, tetapi sida-sida itu di bagian akhir di situ dikatakan dia tetap bersukacita. Karena dia menerima kebenaran Allah. Dia menerima karya keselamatan itu. Nah, yang menjadi masalah, mengapa Roh Tuhan melarikan Filipus pergi ke Asdod, lalu dia menginjili kembali. Saudara-saudara, penginjilan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Filipus punya kesempatan untuk berelasi, tetapi Tuhan menetapkan semua tindakan dan perbuatan manusia pada tempatnya masing-masing. Jika Roh Allah tidak melarikan Filipus, mungkin bisa saja manusia melakukan sesuatu. Kemuliaan Tuhan itu
dicuri oleh Filipus. Karena apa? Karena dia mulai mencari lagi bagaimana dapat berelasi dengan sida-sida dari Ethiopia. Saudara-saudari, ini bukan kehendak manusia. Apa yang dikatakan di dalam firman Allah, Filipus dilarikan oleh Roh Tuhan ke Asdod. Ini menandakan bahwa Allah punya otoritas, bahwa penginjilan itu dari awal sampai akhir adalah milik Allah. Maka jika ini milik Allah, di sana ada peranan manusia, ada peranan hamba Tuhan, ketahuilah bahwa semua keberhasilan manusia itu harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Filipus tidak punya kesempatan untuk itu. Dan kebenarannya terjadi bahwa segala sesuatu yang mungkin bisa dicuri oleh manusia itu tidak ada. Dan kita tahu bagaimana satu jiwa menjadi satu pribadi yang penting di hadapan Tuhan. Karena keselamatan satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Saudara, ini menjadi satu inspirasi bagi kita bahwa penginjilan ini adalah visi dan misinya Allah. Nah, setiap kita diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam misi Allah. Siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita berada, tidak masalah. Tetapi ketahuilah bahwa setiap kita punya kesempatan untuk menjadi bagian dari karya Allah. Mari kita sikapi siapa kita. Kita adalah orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita sudah ditebus dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Dan proses itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu sebabnya 2 minggu lalu kita mendapatkan firman Allah. Mengapa kita harus pergi? Kekristenan selalu ditandai oleh 2 hal, saudara. Datang, come kepada Tuhan. Tuhan sudah datang ke dunia ini. Dan respon kita harus datang kepada Tuhan. Tetapi setelah kita datang kepada Tuhan, tanda yang kedua adalah go, pergi. Kekristenan berbicara tentang menjadi berkat di setiap kehidupan kita dimanapun juga. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita memahami prinsip penginjilan Tuhan. Ini bukan pekerjaan hamba Tuhan saja. Ini bukan pekerjaan gembala saja. Ini bukan pekerjaan biarkan orang-orang yang ada dalam struktur gereja. Tetapi penginjil itu adalah kita semua. Karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan kita akan menjadi penginjil-penginjil di dalam Tuhan. Mari kita berkarya di dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan prinsip-prinsip penginjilan. Penginjilan itu adalah program Allah. Allah akan menuntun setiap kita di saat kita tidak pernah tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ingat, mari kita tetap berpusat kepada firman Allah. Dan ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pahami prinsip penginjilan, lakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita memuliakan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena firman Allah sudah disampaikan, kami percaya dengan segala keterbatasan. Tetapi makna firman Allah adalah hidup bagi kami. Karena prinsip penginjilan yang diajarkan oleh Filipus dalam penginjilannya kepada sida-sida di Ethiopia, itu memberikan sebuah kekuatan bagi kami. Siapa kami? Apa yang harus kami lakukan? Dan bagaimana kami melakukan sebuah penginjilan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami sadar bahwa kami adalah orang yang dimenangkan Tuhan. Dan karenanya kami mau lakukan setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami ke depan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk prinsip-prinsip penginjilan. Bahwa ini adalah karya agung Allah. Ini adalah gagasan Allah. Karena manusia berdosa. Dan karenanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa sampai dengan hari ini kami ada karena pimpinan Tuhan. Kami ada karena tuntunan Tuhan. Dan karena itu kami mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di tengah kehidupan kami,
Di tengah-tengah kesulitan, kami tidak menjadi orang yang gagal menjadi seorang penginjil, tetapi kami menjadi orang yang berhasil karena mampu mendewasakan umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi orang-orang yang hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Firman Allah sudah disampaikan. Roh Allah bekerja atas kami semua, atas hati kami, supaya firman itu tertanam dan menjadi hidup senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan segala pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan seperti kita sudah tahu bersama-sama bahwa bulan ini seluruh firman Tuhan berbicara tentang penginjilan. Minggu depan pasti bukan itu lagi temanya. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita semua adalah, setelah kita akan melewati tahun 2022, apakah kita sudah pernah melakukan hal ini dalam hidup kita? Baik secara pasif, orang dapat melihat hidup kita sebagai sebuah surat yang terbuka, ataukah secara aktif kita memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang perlu pertolongan dan diselamatkan. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Apa kita sudah lakukan untuk Tuhan melalui hidup kita? Sekarang kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan saudara. Sementara kita menyanyi satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati karena dosaku. Sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan
sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, perjamuan kudus ini sudah ada di tangan saudara. Secara manusia yang kita lihat adalah roti dan anggur. Atau hari ini kita melihat hosti dan anggur. Tetapi makna dari ini semua adalah yang di tangan saudara adalah bukti besar akan kasih karunia Allah untuk kita semua. Kita bisa seperti sekarang ini itu karena Allah begitu mengasihi kita. Siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Kita semua adalah orang-orang yang seharusnya dihukum oleh Tuhan karena dosa. Baik itu dosa turunan, baik dosa yang kita lakukan, hasilnya adalah, akibatnya adalah kematian, hukuman yang kekal. Tapi dengan kasih Allah yang begitu besar, kita diselamatkan dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi satu kali lagu ini dan kita akan berdoa, dan Ibu Gembala akan bawa kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersuka cita pada pagi hari ini, kami terharu Tuhan, karena kasih Tuhan yang sangat besar bagi kami semua. Engkau telah mengundang kami untuk datang di meja perjamuan Tuhan, untuk menerima anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena itu sebelum kami makan dan minum anggur dan roti yang sudah disediakan sebagai lambang tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan di atas kayu salib, kami mau mengaku segala dosa kami, segala kesalahan kami, baik disengaja atau tidak sengaja Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kami mengaku segala dosa kami, maka Allah itu setia dan adil, dan Ia mengampuni segala dosa kami, dan Ia menjauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapa di surga, supaya apa yang kami lakukan bukan hanya menjadi suatu kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh setiap saat kami boleh makan dan minum perjamuan suci, kami mengenang kasih Tuhan yang luar biasa. Kau sudah mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib.
sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita semua. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita karena dicemeti, dipukuli, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitam dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya,
saudara kita berdoa. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak ada mulut yang tertutup untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat Tuhan, atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang berdosa yang harusnya kami dihukum dalam penghukuman yang kekal. Tapi karena kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua, kami boleh dikuduskan, kami boleh dibenarkan, kami boleh diselamatkan dan mendapat hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas dengan apapun dalam dunia ini, tapi kami menyerahkan hidup kami untuk mengabarkan Injil kesukaan untuk orang-orang lain, sehingga mereka boleh mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sekarang sudah bersatu dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang dengan tubuh yang sakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami Tuhan akan mengakhiri tahun ini. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai hidup kami semua. Dan jadilah kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Iya. Saudara, apabila diumumkan, apabila saudara keluar, harap bekas ini harap saudara bawa keluar ya, supaya tidak ada di tempat duduk. Baik, kami berdua mengucap syukur pada Tuhan. Ya, sering saya katakan bahwa ulang tahun adalah sesuatu yang otomatis terjadi. Ulang tahun itu otomatis. Saudara tidak lakukan apa-apa pun, tahun depan saudara bertambah umur. Tetapi kalau ulang tahun pernikahan itu berbeda. Ulang tahun pernikahan itu tiap tahun. Itu adalah hasil perjuangan, kemenangan untuk tiap rumah tangga. Ya, ulang tahun pribadi adalah otomatis. Tapi kalau ulang tahun pernikahan itu suatu kemenangan, karena dua orang yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka boleh melewati begitu banyak hal sampai tahun demi tahun diberkati dan disertai oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih bagi semua saudara yang sudah mendoakan bagi kami berdua, sehingga pada tanggal 25 yang lalu, hari Jumat, kami berdua dapat memperingati ulang tahun pernikahan kami yang ke-49. Ya, banyak hal yang kami lalui, tapi kami boleh sampai saat ini itu karena berkat doa dari saudara semua. Makasih ucapan selamat saudara, doa saudara, tanda kasih saudara, terutama perhatian dan doa saudara. Itu semua kami boleh rasakan dalam hidup keluarga atau rumah tangga kami berdua, sehingga sampai saat ini kami boleh tetap di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Kiranya berkat yang besar ini juga menjadi milik saudara-saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup ibadah kita ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga sampai kepada akhirnya. Kami boleh bersekutu dalam Tuhan dalam ibadah yang kudus ini. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, isi hati Tuhan bagi kami semua.
Khususnya kami juga sudah bersekutu dengan Tuhan di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami semua. Sehingga sampai saat ini kami boleh ada dalam penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Baik untuk kami semua secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan. Untuk kami boleh ada seperti apa yang kami ada. Itu karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Juga untuk kami berdua selama 49 tahun ini. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami menyerahkan untuk tahun-tahun depan kami. Supaya kami, keluarga kami boleh tetap melayani Tuhan, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi ini Tuhan. Mari Tuhan silakan tolong supaya semuanya boleh diatasi dengan sebaik-baiknya. Dan juga tekanan ekonomi, mari Tuhan tolong supaya kami dapat keluar dari resesi ekonomi ini dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk tiap keluarga gereja anggota keluarga besar gereja Rehoboth. Mari Tuhan, Engkau senantiasa lindungi kami semua dari sakit penyakit, dari segala mara bahaya kuasa kegelapan, supaya kami boleh melewati tiap-tiap hari dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Makasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu yang baru. Juga kami akan masuk dalam bulan yang terakhir dalam tahun ini. Kami percaya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022 pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung.
dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehobot dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehobot. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.